Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, amma ba'du. Qala muallif as-sayyid Salim ibnu Samir al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan belajar mengaji kitab Safinatun Najah, fasal tentang syarat al-Fatihah di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul fatihati asyaratun at-tartibu wal muwalatu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdidatuha wa ala yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsadu biha qat'al qiraati wa qiraatu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu wa adamul lahnil muhilli bil makna wa an takuna halatal qiyami fil fardi wa ayyusmi'a nafsahul qira'ata wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul fatihati, adapun syarat-syarat membaca surat Fatihah. Asyaratun ialah 10. At-tartibu satu tertib, wal muwalatu dan terus menerus, wa mura'atu hurufiha dan menjaga hurufnya, wa mura'atu tasdidah dan menjaga tasdidnya, wa ala yaskuta dan tidak berhenti, saktatan tawilatan berhenti yang lama, wala qasiratan dan tidak sebentar, because dengan maksud, biha apa berhenti, qat'al qiraati memotong bacaan, wa qiraatu dan membaca kulli ayatiha tiap-tiap ayatnya, wa minha dan dari ayatnya al-bismillatu bacaan bismillah, wa adamul lahni dan tidak salah baca
al-muhilli yang merubah, bil makna dengan arti, wa antakuna dan harus ada, halatal qiyami keadaan berdiri, fil fardi pada sholat fardu, wa ayyusmi'a dan harus didengar, nafsahu pada dirinya, al-qira'ata pada bacaannya, wa Allah dan harus la yatakhallaha tidak menyela-nyela, zikrun apa zikir ajnabiyun yang lainnya. Maksud dari penjelasan fasal tentang syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat itu ada 10. Yang pertama yaitu tertib, yaitu musolli membaca Fatihah sesuai dengan urutan-urutan ayat yang ada. Yang kedua, muwalah, yaitu musolli membaca surat Al-Fatihah dengan tidak melakukan sesuatu yang dapat memisah antara ayat satu dan ayat berikutnya. Apabila bacaan Fatihah disela-sela oleh zikir lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat, meskipun hanya sedikit, seperti bacaan hamdalah ketika musolli bersin, dan meskipun disunahkan untuk dibaca saat di luar sholat, seperti menjawab muadzin, maka muwalahnya terputus dan musolli wajib mengulangi bacaan Fatihahnya dan sholatnya tidak batal. Begitu juga dapat memutus muwalah Fatihah adalah apabila bacaan Fatihahnya disela-selai oleh bacaan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bacaan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apabila bacaan Fatihah disela-selai oleh zikir lain atau sholawat atau bacaan lain seperti barusan, tetapi karena lupa maka tidak memutus muwalah, sehingga musolli langsung dapat meneruskan bacaan Fatihahnya. Termasuk memutus muwalah bacaan Fatihah adalah bacaan tasbih oleh musolli karena ada orang lain yang meminta izin darinya. Kemudian yang nomor 3 yaitu menjaga huruf-huruf Fatihah. Jumlah awal huruf-hurufnya adalah 138 huruf dan memasukkan alif-alif wasol dalam hitungan. Adapun ketika huruf-huruf yang bertasydid dihitung sendiri serta 2 alif dari lafaz syirata di 2 tempat dan 2 alif lafaz ad-dallin, maka jumlahnya menjadi 156 huruf dengan mengikut sertakan alif dalam lafaz maliki dan 155 huruf dengan membuang alifnya. Apabila musolli menggugurkan atau menghilangkan 1 huruf saja dari 155 atau 156 huruf tersebut, maka sholatnya tidak sah.
Kemudian yang keempat yaitu menjaga tasdid pada bacaan Fatihah. Syekhul Islam berkata dalam kitab Fathul Wahhab bahwa kewajiban menjaga tasdid Fatihah berdasarkan alasan, karena tasdid adalah hayat atau keadaan huruf-huruf yang ditasdid itu sendiri, sehingga kewajiban menjaga huruf-huruf bacaan Fatihah mencakup kewajiban menjaga hayatnya. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 yaitu tidak diam lama secara mutlak tanpa udzur ketika membaca Fatihah. Sedangkan apabila ada udzur seperti bodoh, lupa, lalai, atau gagap, maka tidak apa-apa. Kemudian yang nomor 6 yaitu tidak diam sebentar saat membaca Fatihah, yang mana musolli menyengaja memutus bacaan dengan diam sebentarnya tersebut. Berbeda apabila ia menyengaja memutus bacaan Fatihah tetapi ia tidak diam, maka bacaannya tidak batal. Perbedaan antara tidak batalnya menyengaja memutus bacaan Fatihah dan batalnya menyengaja memutus niat adalah bahwa niat merupakan salah satu rukun sholat yang wajib dilanggengkan secara hukum. Sedangkan proses melanggengkan secara hukum tersebut tidak mungkin terjadi jika disertai dengan niatan memutus. Adapun membaca Fatihah tidak membutuhkan niat tertentu, sehingga menyengaja memutusnya pun tidak berpengaruh. Selanjutnya yaitu nomor 7, membaca setiap ayat pada surat Al-Fatihah, dan basmalah itu pun juga termasuk dalam ayat Fatihah. Secara pengalaman dalam hukum bukan keyakinan, artinya kita hanya wajib membaca basmalah saat membaca Fatihah. Bukan kita wajib meyakini bahwa basmalah termasuk dari Fatihah, karena Rasulullah SAW memasukkan basmalah sebagai bagian dari Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Mereka berdua mensahihkan hadis tersebut. Tetapnya basmalah secara hukum sebagai salah satu dari ayat Fatihah cukup menurut dzon atau dugaan atau sangkaan, bukan keyakinan. Jumlah ayat Fatihah ada 7. Jumlah kalimatnya ada 29. Kemudian yang nomor 8 yaitu tidak melakukan kesalahan membaca yang dapat merusak makna. Sarkawi mengatakan bahwa istilah lahan menurut fuqaha mencakup merubah i'rab dan mengganti huruf satu dengan huruf lainnya. Adapun lahan menurut ulama bahasa dan nahwu berarti merubah i'rab dan keliru dalam i'rab. Yang dimaksud dengan lahan, kesalahan membaca yang dapat merusak makna, adalah memindah makna kalimat ke dalam makna lain, seperti mendomahkan huruf ta pada lafaz an'amta dan mengkasrohkannya, atau menjadikan kalimat tidak memiliki makna sama sekali, seperti asalnya lafaz alladzina kemudian lahan menjadi aladaini, atau mengisbah tasdid
pada huruf lam dari lafadz alladzina sekiranya seolah-olah mengeluarkan huruf alif setelahnya karena dapat merubah makna. Berbeda dengan lahan yang tidak sampai merubah makna, seperti membaca rofa huruf H dari lafadz alhamdulillah, membaca fathah huruf dal dari lafadz na'budu, membaca kasrah huruf ba dan nun dari lafadz nikbiti, membaca dhamma huruf shad dari lafadz asyirati dan huruf hamzah dari lafadz ihdina, atau membaca nasab dan jar huruf dal pada lafadz alhamdu. Adapun apabila seseorang menfathah huruf hamzah lafadz ihdina, maka ia telah merubah makna karena ketika di fathah maka maknanya berbeda. Kemudian selanjutnya nomor 9 yaitu membaca Fatihah dilakukan pada saat rukun berdiri dalam sholat fardu. Artinya disyaratkan melakukan bacaan Fatihah dengan setiap huruf-hurufnya pada saat berdiri, atau gantinya duduk, tidur, miring, berbaring jika orang yang tidak mampu untuk berdiri. Kemudian nomor 10 yaitu musolli membuat dirinya sendiri mendengar seluruh huruf-huruf Fatihah saat membacanya. Ketika ia memiliki pendengaran sehat dan tidak ramai tempatnya. Nomor 11 yaitu bacaan Fatihah tidak disela-selai oleh zikir lain yang tidak ada hubungannya dengan maslahat sholat. Maksudnya seperti zikir-zikir yang telah disebutkan sebelumnya. Berbeda apabila zikir yang menyela-nyelai Fatihah memiliki hubungan dengan maslahah sholat, seperti bacaan amin karena bacaan imam, bacaan mengajari ayat kepada imam ketika ia mendadak berhenti saat membaca ayat kepada imam meskipun bukan di saat membaca Fatihah. Musolli tidak membacakan kepada imam kecuali ketika imam berhenti dan diam. Adapun selama imam masih ragu atau bingung tentang ayat yang ia baca, maka makmum tidak perlu membaca Fatihah kepadanya. Jika makmum membacanya, maka bacaan Fatihah tersebut terputus. Akan tetapi apabila waktu sholat mepet dan imam masih ragu dan bingung tentang ayat yang ia baca, maka makmumnya membaca bacaan Fatihah dan bacaan Fatihahnya tidak terputus. Saat membaca bacaan Fatihah atau mengajari ayat kepada imam ketika ia mendadak berhenti saat membaca ayat, wajib menyengaja membaca atau qiraah meskipun disertai menyengaja mengajari. Apabila musolli menyengaja mengajari saja atau memutlakan atau menyengaja salah satu dari membaca dan mengajari tetapi tidak jelas yang mana, maka sholatnya batal. Mengecualikan dengan karena bacaan imam adalah bacaan dari selainnya meskipun makmum lain, sehingga apabila musolli membaca amin atau bacaan Fatihah karena bacaan dari selain imam, maka Fatihahnya terputus. Sama seperti bacaan amin adalah sujud tilawah bersama imam. Artinya selanjutnya yang nomor 12 yaitu disyaratkan juga membaca Fatihah dengan bahasa Arab, bukan terjemahannya dengan bahasa lain.
meskipun ia tidak mampu menggunakan bahasa Arab. Begitu juga pengganti Fatihah harus dengan bahasa Arab apabila penggantinya itu adalah Quran. Sedangkan apabila penggantinya bukan Quran alias zikir atau doa, maka musolli yang tidak mampu menggunakan bahasa Arab boleh menerjemahkan dengan bahasa lain. Selanjutnya nomor 13, disyaratkan juga dalam bacaan Fatihah adalah bahwa musolli tidak membacanya dengan jenis bacaan syad atau langka yang dapat merubah makna. Maksud bacaan syad di sini adalah bacaan selain qiraah sab'ah. Nomor 14, disyaratkan juga dalam bacaan Fatihah tidak adanya shorif. Shorif adalah hal yang mengalihkan seperti membaca Fatihah ketika sholat, akan tetapi bacaan tersebut malah diniatkan untuk mengobati penyakit. Apabila musolli membaca Fatihah dengan tujuan memuji, maka tidak mencukupinya karena adanya shorif yang berupa memuji, melainkan ia harus membaca Fatihah dengan tujuan qiraah atau membaca atau memutlakkan. Ini tadi ada tambahan 4 poin. Dari yang dijelaskan di sini hanya ada 10 poin. Tambahannya ada 4 poin, total 14 poin. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.